Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa taslima illa imanan wa taslima. Jamaah rahmakumullah, kita sampai di ayat 23 yang bisa disebut untuk kejadian peristiwa Al-Ahzab atau peristiwa Ghazwatul Khandaq. Ini merupakan akhir ataupun ini merupakan penjelasan atau ta'liq dalam bahasa Arab, ya, komentar. Selanjutnya Allah nanti akan menjelaskan tentang pasca Ghazwatul Ahzab yang disebut dengan Ghazwah Banu Quraidah. Ya. Harapannya kita bisa mengambil kesimpulan, ya, perbedaan antara Al-Quran dalam menjelaskan sebuah peristiwa, ya, di zaman Rasulullah dengan apa yang disebut dengan kitab sirah, ya. Bisa membedakan antara sirah dengan Al-Quran di dalam menjelaskan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Syawal di tahun 5 Dzulhijjah ini. Ya. Jadi yang membedakan adalah kemasannya, ya. Jadi kalau sirah kemasannya lebih kepada sejarah, ya. Sedangkan Al-Quran kemasannya lebih kepada, ya, petunjuk ataupun tausiah ilahiyah, ya, pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik peristiwa Al-Ahzab itu. Sehingga menunjukkan betapa pentingnya orang beriman memadukan, ya, dua hal ini, memadukan sirah juga memadukan sirah dan Al-Quran. Sirah saja tanpa Al-Quran akan menjadi terasa dangkal nilai-nilai keimanannya. Ya. Al-Quran saja tanpa sirah maka kita kurang merasakan suasana yang ada di lapangan, ya. Apakah itu bulannya, tahunnya, apakah itu tokoh-tokoh yang berperan di dalam peristiwa itu adanya dalam sirah. Ya. Oleh karena itu di ayat 21 merupakan penutup daripada peristiwa Al-Ahzab dengan dijelaskannya peran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat menjadi uswah, ya, menjadi uswah bagi orang-orang yang beriman. Maka di ayat 22
kembali Allah menjelaskan bagaimana mental orang-orang beriman ya, saat menghadapi Al-Ahzab ya, sebagai bentuk lawan kata daripada mental orang-orang yang tidak beriman ya, apakah dengan sebutan munafiqun ya. Sedangkan yang beriman nanti Allah selalu mengistilahkan dengan as-sadiqun. Sadiqun atau dengan kata kerjanya sodaku ya. Dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi ibrah utama dari surat Al-Ahzab. Bagaimana agar kita terus menjadi orang-orang yang shadiqin, yang sejak ayat 8 Allah sudah ingatkan misi daripada Al-Ahzab agar bisa membentuk keimanan yang shadiqin. Liyas'alas shadiqina an sidqihim wa a'adda lil kafirina 'adzaban alima. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba, maka salah satu suasana kehidupan orang-orang beriman saat menghadapi sebuah kondisi yang mencekam adalah saat orang-orang beriman itu melihat al-ahzab ya. Maka mereka mengatakan hadza ma wa'adana Allah, inilah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan Allah dan Rasul-Nya pasti benar. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Maka peristiwa itu, maksudnya peristiwa perang Al-Ahzab ini tidak menambah mereka kecuali keimanan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, secara ibrah ya, orang beriman sepanjang zaman memang tidak akan pernah terlepas dari Al-Ahzab ya. Kolaborasi semua orang-orang kafir yang ingin menjadikan Islam dan kaum muslimin terpuruk ya. Sehingga kata Al-Ahzab tidak hanya di surat Al-Ahzab saja ya. Kalau kita baca Ar-Ra'd ada Al-Ahzab ya. Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika wa minal ahzab may yunkiru ba'dah ya. Jadi kumpulan orang-orang yang tidak beriman ya, selalu disebut dengan Al-Ahzab. Yang kalau di Ar-Ra'd cenderung ya mengingkari kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Siapa yang membaca surat Hud ya pasti juga akan bertemu dengan kata Ahzab ya. Ya. Wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduh ya, ayat 17 surat Hud juga ada kata Ahzab ya. Ya, siapa yang membaca surat Shad juga ada kata Al-Ahzab ya. Kadzabat qablahum qaum Nuh wa 'Ad wa Fir'aun
Dzul Autad wa Thamud wa qaum Lut wa ashabul Aikah ulaikal ahzab. Jadi sepanjang zaman berarti al-ahzab itu selalu ada dalam kehidupan orang-orang beriman. Ya. Kumpulan orang-orang kafir dengan variasi namanya, variasi warnanya. Ya. Tapi selama mereka tidak beriman kepada Allah, pada hakikatnya satu kelompok, makanya disebut al-ahzab. Ya. Ya, kalau di surat apa lagi, di surat Mujadilah disebut hizb, ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Hizb adalah bentuk mufradnya. Ya. Berarti sepanjang zaman orang beriman akan selalu melihat al-ahzab. Ya. Maka dalam makna yang terkandung di ayat ini, ya, yang paling mendasar dari orang-orang beriman dalam menyikapi al-ahzab adalah ya, walaknya, ya, loyalnya sudah tidak diragukan. Loyalnya terhadap Allah dan Rasul-Nya, ya, dukungannya, memihaknya, ya, ngelompoknya, ya, ya. Atau kalau mau, kalau boleh disebut ngegengnya, itu sudah tidak ada masalah sedikit pun, ya, bahwa ketika ada al-ahzab, ya, maka bagi mereka adalah ahzab itu kelompok setan, ulaika hizbus syaitan. Ya. Sementara ayat-ayat di atas, ya, istilahnya buru-buru bicara masalah pahala, buru-buru masalah surga, ya. Kepada siapa mereka harus berpihak saja masih mengalami masalah. Ya. Inilah yang harus dibangun paling awal yang disebut dengan keimanan dalam bentuk al-wala wal bara. Ya. Apa yang sering kita baca, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Wala orang-orang beriman tidak boleh pernah mengalami pergeseran sedikit pun. Ya, orang-orang kafirlah yang, ya, walaknya kepada selain Allah. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Ya. Jadi wala yang benar inilah yang akan mengembangkan keimanan orang-orang beriman itu betapapun dia berhadapan dengan al-ahzab, ya, ya, yang mengesankan, ya, menjadi, walaupun menjadi kelompok yang terkucil di antara berbagai macam musuh Allah, ya, menjadi kelompok yang dikeroyok, ya, menjadi kelompok yang dikepung, ya, yang secara logika, ya, yang namanya dikeroyok, namanya dikepung, ya, ya bisa berkutik dari mana lagi. Ya. Tapi dasar al-wala dalam kehidupan orang beriman itulah yang akan memiliki nilai-nilai yang berkembang, ya, dalam bentuk keimanan yang luar biasa. Ya.
Karena wala ada doa, karena wala ada keyakinan, ya. Karena wala ada kerinduan surga, kerinduan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Artinya biarlah hidup ini harus mengalami kepahitan yang luar biasa, ya. Selama itu karena Allah, selama itu karena fisabilillah, ya, dengan harapan ampunan, ya, dan surganya, maka orang beriman itu siap menghadapi al-ahzab, ya. Seperti kata salah seorang mereka, walaupun dalam peristiwa yang lain, ya, walastu ubali hina uqtalu muslimah, katanya. Aku nggak peduli, ya, mau mati kayak apa saja, yang penting aku mati dalam keadaan Islam. Ya, ya, semoga Allah meneguhkan kita semua. Ya. Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ya. Inilah 3 hal yang menjadi akidah, yang menjadi keimanan, ya, orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang memiliki keimanan ataupun wala yang benar, ya. Peristiwa yang mencekam itu, peristiwa yang sangat membahayakan itu, ya, dinyatakan sebagai satu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, ya, janji itu pasti benar. Ya. Dan yang ketiga, ya, dengan peristiwa itu keimanan dan penyerahan dirinya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di ayat ini tidak diulang lagi, ya. Ya. Suasana melihat ahzab itu seperti apa, ya. Tapi Ibu harus masih ingat bahwa suasana al-ahzab itu adanya di ayat 10 dan 11. Ya. Intinya dikepung, ya, dikepung dan berada dalam suasana yang sangat mencekam. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ba'tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Dan kita bersyukur kepada Allah jika keimanan yang sudah dibangun ini seakan-akan kita tercover, ya, bahwa sesungguhnya umat Islam saat ini, ya, juga mengalami kondisi yang sama, yaitu terkepung. Jangan berharap ada sebuah sistem Islam yang mengatur umat. Jangan berharap ada satu sistem kepemimpinan yang sentral yang menjadi induk bagi umat ini. Ya. Jangan berharap ada negara yang bisa melindungi umat ini. Wah, segala macam kondisi, ya, yang tidak atau belum dimiliki oleh umat ini. Ya. Yang sebetulnya yang lebih sedih lagi yang merasa nggak ada masalah. Ya. Islam dengan versi yang dijelaskan Al-Quran ini seakan-akan nggak masalah. Ya. Istilahnya happy saja. Ya. Itulah salah satu kondisi
orang-orang beriman yang tidak melihat al-ahzab, walamma ra'al mu'minu al-ahzab. Ya. Ya, yang lebih parah lagi karena merasa tidak melihat al-ahzab yang mengepung umat, ya, malah memberikan dukungan, keperpihakan, ya, bahkan pembelaan kepada al-ahzab ini, ya, kepada kelompok-kelompok yang jelas punya niat jahat terhadap Islam dan kaum muslimin ini. Nah, karena itu bagi yang merasa al-ahzab ini akan terus ada dalam kehidupan umat, maka harus merasakan yang pertama ini. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang dijanjikan oleh Rasul adalah Allah dan Rasul adalah ujian. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Di akhir An-Nisa, ya, 2 halaman sebelum akhir An-Nisa, sungguh kamu itu akan diuji, ya, dalam urusan hartamu, urusan dirimu. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Ya. Engkau akan terus-menerus mendengar, ya, bagaimana, ya, pembulian, penistaan, ya, peminggiran terhadap Islam dan kaum muslimin ini. Ya. Hanyalah orang-orang yang tidak punya wala yang akan merasakan enggak, baik-baik aja, happy-happy aja, kita masih bisa sholat katanya. Ya. Ya. Tapi bagi yang punya wala tentu, ya, ghirahnya akan selalu tersulut. Ya, itu janji, ya, janjinya dengan takkid, la tublawunna, dalam takkid ada nunut takkid, sungguh kamu diuji. Ya. Ya. Ada tersakiti, falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu, ya. Ya, disakiti, ya. Siapa yang punya wala yang benar, ya, pasti akan merasa tersakiti, ya. Tersakiti melihat kaum muslimin di berbagai negara, ya, tidak ada yang bisa memberi perlindungan, ya. Yang terusir dari Myanmar, yang terusir di Sheikh Jarrah, ya, yang terusir di Suriah, yang terusir di Yaman dan seterusnya, ya. Ini, ya, betapapun kita tidak mengalami, tapi tetap kita merasa udzu, ya, kita disakiti, ya, karena, ya, kal jasadil wahid, mathalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim kal jasadil wahid, ya. Orang-orang beriman yang punya satu loyalitas yang baik terhadap sesama orang beriman, dalam mencintai, dalam berempati, ya, maka mereka merupakan tubuh yang satu, tubuh yang satu, kal jasadil wahid, ya. Ya, ya, semoga apa yang sudah kita rasakan ini betul-betul min alamatil iman. Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh, ya. Min alamatil iman, yang membuat kita enggak henti-hentinya berdoa, Allah mansur Islam wal muslimin, Allah mansur Islam wal muslimin,
Allahumma arhamil muslimin, Allahumma hafadhil muslimin, dan seterusnya. Ya, tentu tidak diharapkan ya sebuah kondisi yang agak berlebihan ya. Walaupun orang-orang yang mengalami berlebihan itu ya tentu bukan kehendaknya ya, tapi ya, jadi ujian lagi ya. Apa maksudnya ya? Tidak sedikit kalau di negeri-negeri yang lain itu karena kepikiran ya, kepikiran kaum muslimin di dunia Islam itu sampai jadi sakit ya, sampai kayak mengalami kayak trauma, kayak orang merasa nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Ya, khususnya dalam dulu waktu ada peristiwa Bosnia misalnya ya, tidak sedikit yang gara-gara itu kaum muslimin, apakah di Sudan, apakah di Kuwait beritanya itu sampai jatuh sakit ya, sehingga salah satu terapinya itu memang diputus dari semua informasi ya, disehatin dulu lah ya. Ya ibrahnya ya itu ya, ada satu kelompok kaum muslimin yang begitu kuat walaknya itu ya sampai ya katakan mempengaruhi kondisi fisiknya ya. Ada lagi yang begitu nggak pedulinya ya sampai nggak ngerti apa-apa, bahkan mengecam orang-orang yang peduli ya. Ngapain sih repot-repot ngurusin umat Islam Bosnia, Islam Rohingya dan seterusnya. Di sini juga banyak, padahal di sini juga dia nggak ngapa-ngapain, cuma ngomong doang. Di sini banyak ya. Jadi ada nggak peduli banget, ada pedulinya sampai sakit ya. Makanya yang penting pertengahan. Maka dzalika ja'alnakum ummatan wasata ya. Ya, hati memang panas ya, tapi dikendalikan dengan doa, dengan infak ya, insya Allah sudah diterima oleh Allah ya. Mereka-mereka yang biasanya sampai ya, berlebihan, walaupun insya Allah terampuni dosanya ya, insya Allah nggak sia-sia ya. Itu memang sudah merasa hidup ini nggak ada gunanya kalau nggak bisa menolong mereka, sehingga bawaannya memang ingin berangkat ya, yang peduli dengan Filistin ingin berangkat Filistin, yang peduli dengan Bosnia dulu tahun 90-an ingin berangkat ke Bosnia dan seterusnya ya. Jadi hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu, ini aslinya menjadi motivasi kesabaran. Motivasi kesabaran, karena yakin bahwa yang dialami ini merupakan janji Allah sebagai salah satu konsekuensi ya, sebagai orang beriman ya. Mulai dari ayat yang sifatnya global sekali ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya. Apakah juga yang terkait dengan kehidupan secara umum, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wa thamarat ya. Terlebih ketika ayat-ayat yang terkait dengan langsung dari Al-Ahzab ya, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum andinikum inistata'u ya. Atau seperti tadi di surat Al-Imran, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna ya, minal ladzina utul kitab ya. Ya, apakah terkait dengan kejahatan-kejahatan yang ada di lapangan ya, dikhianati oleh orang kafir ya, peluang itu ada, wa iyuridu ayyakhda'uka ya, di peluang itu ada ya. katanya udah damai, gencatan senjata, wa injanahu lisalmi
fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mau genjatan senjata ya udah terima aja. Gimana kalau itu cuma kedok? Ya udah, fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah. Pokoknya kalau udah terkait dengan orang beriman, orang-orang kafir itu enggak merasa penting komitmen. Ya. Walaupun orang kafir itu masih ada hubungan kerabat. Ya. Ya. Ilan di sini artinya bukan kecuali ya. Sini ilan isim ya. Ya. Ilan itu ada kerabatan. Ya. A kafir, B muslim, ada keterikatan janji ya. Ya, kalau si kafir ingin ingin khianat terhadap janji itu ya kerjain aja, nggak peduli masuk semua saudara, masih family ya. Mereka akan melakukan itu. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah. Yang kedua, wa sadaqallahu wa rasuluh, adanya keyakinan bahwa Allah dan Rasulnya itu pasti benar. Ya. Apakah pasti benar dalam arti ya, di balik kejahatan orang kafir ini akan mengantarkan mereka ke surga? Ya, ini butuh keyakinan yang luar biasa. Ya. Berarti yakin dengan apa yang disebut di Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra. Apa yang dialami oleh orang beriman, ujian yang berat dari kejahatan orang kafir itu insya Allah mengantarkan mereka ke surga. Apakah janji di surat Al-Imran, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah janji yang di Al-Buruj ya, bahwa orang-orang kafirnya akan dibakar oleh Allah karena kejahatannya terhadap orang-orang beriman. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Orang berimannya di surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Yang ketiga, ya, kejahatan Al-Ahzab itu menambah keimanan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inilah yang disebut oleh para ulama ya, bahwa di balik sebuah ujian kehidupan itu bukan untuk menguji pribadimu. Artinya kalau karena sebuah ujian itu enggak stres, wah berarti kamu hebat tuh ya. Kalau karena sebuah ujian ini kamu enggak sakit-sakitan, wah berarti kamu hebat tuh ya. Ya. Kalau karena ujian ini kamu tetap doyan makan ya. Kamu tetap berselera makan ini makan itu, tidurnya tetap pules padahal ujiannya luar biasa ya. Bukan itu aslinya ya. Tapi sebuah ujian itu ya, sukses dan tidaknya diukur oleh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ya. Bentuknya apa, Bu? Bahwa sebuah peristiwa itu telah membuatmu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Karena sebuah ujian ya, sholatnya jadi lebih khusyuk ya. Sholatnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, doanya lebih banyak,
tilawahnya lebih banyak, qiyamnya lebih lama, ya. Intinya amal-amalnya semakin meningkat, ya. Karena bagi dia ini adalah peluang untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ya. Inilah yang disebut dengan apa? Ya. Salah satu dari 3 bentuk kesabaran, ya. Ya, ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu, ya. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam ujian. Ya, ini ya, bahwa orang itu lulus dalam ujiannya, ketika ujian itu membuat dirinya wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ya. Ya. Saat ini semua kaum muslimin diuji dengan keberadaan Filistin, apakah dengan kaum musliminnya yang masih tertindas, ya, apakah Al-Aqsa-nya yang masih dijajah, ya, apakah buminya yang masih dijajah, ya. Yang terkesan tidak kunjung-kunjung selesai, ya. Tapi kalau menghasilkan wa ma zadahum illa imana wa taslima, justru ya menjadi kebaikan yang luar biasa, ya. Karena Filistin belum selesai, banyak doa, ya. Filistin belum selesai, banyak infak, nggak ada kapok-kapoknya. Dulu kemarin infak, sekarang infak lagi. Tahun lalu infak, sekarang infak lagi, ya. Ya. Apalagi ngajak-ngajak orang, ya. Yang tadinya yang simpati terhadap Al-Aqsa cuma 1.000, tapi karena peran dia jadi nambah 1.010 apa 1.050. Itu semua, ya, merupakan wa ma zadahum illa imanan wa taslima, yang sangat menguntungkan, ya. Menguntungkan kaum muslimin itu sendiri. Jadi tadi kesabaran kan dibagi 3, ya. As-sabr 'ala ta'ah, as-sabr 'alal musibah, was-sabr 'anil maksiyah. Ya. Ya. Sebagian ulama seperti Ibnul Qayyim mengatakan as-sabr 'alal apa? Kalau ini 'alal musibah itu, ya, kalau mau dibuat rankingnya ketiga, ya. Jadi ranking pertama itu, ya, sabr 'ala ta'ah, sabr 'anil maksiyah, sabr 'alal musibah, ya. Ya Allah alam itu ijtihad, ya. Ya. Tapi alasan Al-Imam Ibnul Qayyim menurut saya sangat, ya, sangat mendalam, ya. Ya. Ya, terlepas benar atau tidak, kalau mau dibuat afdaliyah, perankingan, ya. Ya, maka kita bisa mengambil pelajaran begini, ya. Ya. Kalau, ya, as-sabr 'alal musibah itu dianggap rankingnya lebih rendah, ya, daripada as-sabr 'ala ta'ah was-sabr 'anil maksiyah, maka alangkah ruginya kaum muslimin yang tidak, ya, bersabar dalam menghadapi ujian-ujian hidupnya. Ya. Ya. Karena ujian kehidupan itu, ya, sebenarnya sesuatu yang otomatis menjadikan orang beriman itu berpeluang untuk dimuliakan, ya. Nggak diambil peluangnya, ya. Ya. Maka alangkah ya di bawahnya secara ranking, walaupun maksud kalau saya memahami, ya, apa yang dimaksud ranking terbawah ini, ya, bukan secara fadilah, ya, tapi ranking terbawah dalam arti secara mujahadah, ya. Mujahadahnya sebetulnya lebih terbuka, ya, lebih terjangkau saat orang beriman itu berada dalam ujian musibah, ya. Kenapa alasannya, kata Imam Ibnul Qayyim, ya?
Saat manusia itu berada dalam as-sabru 'ala ta'ah, ya, sabar tilawah, sabar qiyam, sabar sholat, pokoknya ketaatan apa saja ya. Apalagi sabarnya hamba-hamba Allah yang sedang menghafal Quran, ya. Itu adalah as-sabar yang sifatnya tatawwu'i, ya. Sabar yang sifatnya ikhtiyari, ya. Sabar di mana manusia itu berada dalam pilihan, ya. Kamu mau nggak tilawah? Ya kalau mau dia bersabar, kalau nggak mau ya udah tinggalin tilawah, ya. Nggak ada risiko apa-apa, ya. Mau nggak malam ini sholat? Ya kalau mau berarti kamu sabar, kalau nggak mau berarti kamu terhitung nggak sabar. Begitu juga kemaksiatan. Kemaksiatan adalah sabar ikhtiyari, ya. Kalau mau kamu tinggalkan, kalau nggak mau ya kamu terjerumus dalamnya, berarti kamu nggak sabar. Ya. Tapi sebuah musibah itu aslinya nggak ikhtiari. Ya. Menurut Ibnu Qayyim, ya. Musibahnya itu sendiri adalah udah terjadi, mau diapain lagi. Ya. Apakah musibah yang sifatnya personal, musibah yang sifatnya ya, keluarga, musibah yang sifatnya masyarakat seperti ini. Kita semua nggak bisa menghindari namanya pandemi. Ya. Pokoknya kalau kamu hidup mau tinggal di mana saja, kamu harus dengan hafalan pandemi. Sehingga nggak ada lain, kamu harus bersabar. Ya. Ya Allah alam, ini cuma istihad pendapat, walaupun kalau mau didiskusikan ya masih terbuka ya. Misalnya sabar dalam musibah itu bisa juga ikhtiyari, ya. Ini ada pandemi begini, pandemi gini, ya. Pandeminya sih memang sudah ijbari, ya. Pandeminya sudah nggak mungkin dihindari, ya. Tapi menyabarinya sebetulnya ikhtiari juga, ya. Yang gara-gara pandemi nggak mau doa, nggak mau zikir, nggak mau istighfar, nggak mau beramal soleh, berarti nggak sabar itu. Yang karena pandemi ini lebih banyak doanya, bahkan Masya Allah sebagian kaum muslim muslimat gara-gara pandemi ini lebih banyak thalabul ilmnya, ya. Dia belajar ini, belajar itu banyak. Berarti itu ya salah satu bentuk kesabaran yang dia lakukan, daripada pandemi membuatnya pusing, membuatnya jauh dari Allah, maka dimanfaatkan untuk ngaji lagi supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu alam, ya itulah yang disimpulkan oleh sebagian ulama. Yang penting bagaimana ya, 3 hal ini ya betul-betul harus menjadi evaluasi orang beriman dalam menghadapi ujian kehidupan, terutama ujian yang datangnya dari Ahzab, ya. Yang sangat terasa ya, 3 hal ini nggak mungkin bisa didapatkan jika orang beriman itu tidak tafaqquh fid din, ya. Tidak berusaha memahami lebih dalam Al-Quran ini, ya. Sunnah Rasulullah SAW ini dan lain sebagainya, ya. Ya. Sehingga ujian kehidupan ini ya justru ketika disikapi dengan 3 hal ini itu berdampak memuliakan, ya, berdampak membahagiakan. Tapi bagi yang tidak paham, tidak punya ilmunya, maka jatuhlah dia dalam sebuah kehidupan yang disebut dengan khasirat dunya wal akhirah. Dzalika wal khusranul mubin. Di dunia sudah rugi, ya, tidak mendapatkan pahala dari ujian-ujiannya, di akhirat apalagi, ya, karena ujian kehidupannya tidak menambah imanan wa taslima, ya.
Oleh karena itu kemudian dipuji oleh Allah, minal mu'minin, ya, minal mu'minin. Ya, kita sering dengar min itu dari, ya. Tapi di ayat ini namanya min tab'idiyah, ya, min tab'idiyah. Min yang menunjukkan makna sebagian. Minal mu'minin, ya. Sekelompok orang-orang beriman. Berarti tidak semua orang beriman bisa sukses menghadapi ujian. Ya. Mereka yang lulus ujian disebut rijalun sadaqu. Ya. Ya. Rijalun sadaqu. Ya. Tentu kata rijal ini tidak semata-mata menunjukkan jenis kelaminnya, ya, tapi utamanya adalah sikapnya. Betapapun dia seorang wanita, tapi kalau sikapnya tangguh, ya, insya Allah dia masuk di ayat ini. Ya. Ya, minal mu'minina rijalun sadaqu. Ya. Di antara orang-orang beriman itu ada kelompok orang-orang beriman yang betul-betul jujur, bersungguh-sungguh di dalam janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apakah berjanji dengan tauhidnya, la ilaha asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu pada hakikatnya bermakna janji, ya. Apakah janjinya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati, ya, itu mengalami sodaku, ya. Disebut sodaku karena nggak pernah berubah dalam sepanjang hidupnya, ya. Dengan gempuran kanan kiri, dengan variasi kehidupan, entar pahit, entar manis, pahit lagi, manis lagi, tapi tetap dia istiqomah. Inilah yang dimaksud dengan sadaqu ma'ahadullah alaih. Ya. Yang tentu kalau mengambil ibrah dari At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Orang-orang sodaku itu utamanya terlihat dalam niatnya, ya. Dalam niat dan semangatnya, ya. Tidak menyerah dengan keterbatasannya. Ya. Ya. Maka kata-kata wakunu ma'as shadiqin di surat At-Taubah itu kalau dirinci, ya, fenomena-fenomenanya, ya, maka terjadi kepada sahabat-sahabat yang nggak punya biaya untuk ikut jihad, karena di jihad itu, ya, semua orang beriman, ya, harus mandiri, ya, harus mandiri, nggak ada subsidi dari panitia, ya. Kalau mau ikut nggak punya, ya sudah, ya, maka mereka nggak peduli, pokoknya kita, ya, ngumpul aja dulu, ya, bersama orang-orang berangkat, siapa tahu nanti ada yang berangkatin, ya. Ternyata, ya, kebijakan itu nggak berubah, ya. Pokoknya yang nggak punya biaya sendiri silahkan pulang, ya. Sehingga mereka jumlahnya 7, ya. 7 orang ini pulang dengan tetesan air mata yang luar biasa, ya. 7 orang ini kemudian dipuji oleh Allah, walaupun dia nggak ikut jihad, sesungguhnya mereka itu sudah ikut jihad, ya. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ya, mereka itu sudah ditulis berjihad, ya. Sehingga di akhir kisah Allah sebut dengan wa kunu ma'as shadiqin. Contohlah itu orang-orang yang serius dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya 7 orang itu pulang, ya, dengan tetesan air mata kesedihan, ya. Ya. 2 orang kemudian ditanggung oleh Utsman bin Affan. Kenapa kamu nggak bisa ikut, nggak punya biaya, udah ikut saya. Yang satunya kalau nggak salah ditanggung oleh Ibnu Abbas, ya.
Ya, yang 5 udah ya, sedih sepanjang perjalanan, sepanjang menunggu Rasulullah sampai pulang. Tapi Allah katakan ya, kepada mereka jangan ada yang menilai negatif. Ma'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Mereka sudah ditulis berjihad, sudah disebut muhsinin. Ya. Nah, itu contoh lain bahwa orang yang shadaqu ma'ahadullah itu adalah orang yang nggak gampang menyerah. Ya. Ya, dia tahu memang ya, bil khusus kalau di antara kita ada yang ngafal nih ya, dia tahu diri saya ini sebetulnya nggak bakat lah, terus terang aja nggak bakat saya ini ya, nempelnya susah, kalau dia nempel hilangnya cepet gitu ya. Tapi bagi dia itu bukan alasan. Pokoknya selama saya masih dikasih kehidupan ya, walaupun 1 juz 10 tahun nggak apa-apa deh ya. Yang penting Allah menilai saya ya termasuk orang-orang yang berusaha menghafal Quran sebagai bentuk ibadah dan taqarrub. Nah, itu contoh real. Ya, mungkin dibanding dengan para sahabat ini contoh kecil-kecilan sebenarnya ya. Tapi bagi kita itu udah luar biasa ya. Ini kalau Bali para sahabat ya masih kecil-kecilan, ini masih kelas teri ya. Sisi lain malu ya, kita kelas teri aja nggak siap bersodaku ma'ahadullah alaih ya. Katanya yakin bahwa 1 huruf 10 hasanah ya. Tapi baru susah nempel aja udah ngambek ya. Hilang lagi aja udah ngambek ya. Ya, kalau memang sodaku jalan aja terus ya, nggak apa-apa ya. Orang lain katanya sejus sebulan udah hafal. Untuk yang merasa ada tantangan 10 tahun nggak apa-apa deh ya. Pokoknya dikerjain ya. Agar kita juga bisa menjadi rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Faminhum man qada nahbahu ya. Maka orang-orang yang di antara mereka itu ada yang segera menemui ajalnya. Faminhum man qada nahbahu ya. Siapa yang menemui ajalnya ya dalam kondisi shadaqu ma'ahadullah alaih ya, maka dirinya sudah mendapatkan semua yang dijanjikan oleh Allah. Walaupun istilahnya belum terlalu ngapa-ngapain ya. Kalau mengambil pelajaran dari peristiwa Tabuk ya, ada sahabat namanya Dzulbijadain ya. Dzulbijadain itu belum ngapa-ngapain tapi ya di perjalanan meninggal dunia ya. Maka dia contoh orang yang faminhum man qada nahbahu ya. Orang yang sudah menemui ajalnya duluan ya. Tapi karena kesungguhannya Allah sudah berikan pahalanya. Ya, ibaratnya begitulah ya. Cita-citanya pokoknya jangan sampai ya usia ini berakhir belum hafal 30 juz ya. Belum hafal niatnya 30 juz ya. Ternyata masih 29 juz lagi udah dipanggil oleh Allah. Maka itulah disebut dengan faminhum man qada nahbahu ya. Sudah selesai hidupnya tapi niatnya masih mulia ya. Wa minhum man yantazir, dan di antara mereka ada yang dipanjangkan usianya ya. Diistilahkan di ayat ini yantazir itu apa? Yantazir itu nunggu ya. Biasanya manusia itu kalau nunggu apa ya, terasa lama ya. Kalau nunggu itu terasa lama ya. Walaupun 30 menit kalau nunggu itu nggak enak ya. Karena itu mereka yang masih hidup pada hakikatnya nunggu ya. Nah, supaya nunggu itu nggak membosankan harus dialihkan ya. Nunggunya sambil tilawah, nunggunya sambil gadget, nah itu nggak kerasa ya. Begitu juga hidup ini ya. Ya, nunggunya sambil ibadah ini, sambil talabul ilmi, sambil menghafal, nggak kerasa insya Allah. Sambil berdakwah insya Allah nggak kerasa ya. Kalau kerasa di situ membuat orang
uring-uringan, lama banget nih, lama banget ya. Begitu juga hidup kalau nggak diisi dengan amal soleh yang padat, orang terasa nunggu. Lama ya hidup ini ya. Padahal saat nunggu itu tantangannya adalah wa ma baddalu tabdila. Dia harus menjadi orang yang betul-betul nggak pernah berubah. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, sampai saat ini masih istiqomah, masih solihah, masih cinta Al-Quran, cinta Allah dan Rasulnya. Jadi masing-masing ada ujiannya. Ya. Bagi yang qadha nahbahu, usianya pendek, ya tentu peluang amalnya tidak sebanyak yang yantadhir, tapi yang bagi yang tadhir ujiannya adalah gimana bertahan, wa ma baddalu tabdila. Maka orang-orang seperti itulah yang akan dibalas oleh Allah, liyajziyallahu shadiqin. Orang-orang itu disebut dengan orang-orang yang shadiqina bisidqihim, dengan kesungguhannya. Wa yu'adzibal munafiqin, dan sebaliknya lawan kata shadiqin adalah munafiqin. Allah menyiksa orang-orang munafiqin insya'a aw yatub alaihim. Jika Allah berkehendak atau Allah mengampuni mereka jika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana ghafurur rahima. Karena itu tidak sedikit orang-orang munafik yang kemudian bertaubat kepada Allah, apakah seperti Julas bin Suwaid yang ayat-ayatnya banyak turun menegur dirinya, menjelekkan dirinya, tapi akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, yang jadi munafik saja masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu jadi munafik itu berat ya. Di surat An-Nisa 140 dianggap sama dengan orang kafir. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Apalagi yang hanya menjadi orang-orang yang shadiqin, yang menurun nilainya ya. Kamu shadiqin ya, tapi ternyata nilainya cuma 5, cuma 6, ya, tentu insya Allah akan lebih diampuni lagi ya. Tentu keinginan kita menjadi shadiqin bisidqihim yang minimal nilainya 9, 10 gitu ya. Karena salah satu manfaat menjadi shadiqin itu disebut di akhir surat akhir surat Al-Maidah yauma yanfa'us shadiqina bisidqihim yang akan menjadikan mereka masuk surga Allah Subhanahu wa taala yaitu ada di Al-Maidah ayat 179 qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Saat hari kiamat itu terjadi, maka Allah katakan disitulah akan terlihat siapa yang mendapat manfaat dari sidqul imannya dan yang enggak Maka salah satu manfaatnya adalah lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, aman masuk surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an, disenangi, dicintai oleh Allah. Dan di surat At-Taubah Allah sebut waridwanum minallahi akbar, diridhoi, dicintai oleh Allah itu jauh lebih besar daripada nikmat surga itu sendiri. Dzalikal fauzul azim, itulah kesuksesan yang besar Baik Ibu-ibu, alhamdulillah walaupun 3 ayat insya Allah bermanfaat buat kita semua untuk menjadikan peristiwa Al-Ahzab pelajaran dalam hidup kita insya Allah.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.